Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman, alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, hari ini Allah takdirkan kita bisa bermajlis kembali untuk talabul ilmi, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga usaha kita di dunia ini mendapatkan ganjaran besok di akhirat dengan sebaik-baiknya balasan, dengan sebaik-baiknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga hadirnya kita di majlis ini Allah catat sebagai amal soleh yang akan mengangkat derajat kita besok di akhirat, dan moga-moga menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa kita yang kita perbuat, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Moga-moga dengan rajin kita beramal soleh, Allah hapus dosa-dosa kita sebelum ajal kita dicabut oleh malaikat maut, dan Allah takdirkan kita kembali ke hadirat Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak membawa dosa. InsyaAllah pada hari ini kita akan memulai biidznillah tema yang baru, yakni tafsir ringkas atau mukhtasar, ya. Mukhtasar yang diambil dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di insyaallah. Jadi tafsir As-Sa'di ini termasuk golongan tafsir yang ringkas, seperti tafsir Jalalain, ya, seperti tafsir Jalalain. Ini mukhtasar, termasuk yang ringkas. Baik, ikhwatul iman, kita akan membahas dulu sedikit prolognya. Mungkin kalau Fatihahnya mudah-mudahan sampai, kalau enggak sampai bulannya akan datang. Kita akan membahas sedikit cerita tentang apa itu tafsir, apa itu ilmu tafsir, dan metodologi atau metode-metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, tafsir secara lughah, secara bahasa,
itu bisa diartikan dengan al-idharu. Al-idharu. Ilmu tajwid apa? Hukumnya ada idhar. Apa idhar itu? Terang, jelas, idhar. Ya, jadi kalau jadi laki-laki mesti idhar, jelas. Tapi kalau jadi akhwat mesti ikhfa, samar, nggak boleh glamor, nggak boleh tabarruj. Itu. Jadi ikhwannya idhar, akhwatnya ikhfa. Tapi faktanya kebalik sekarang. Akhwatnya idhar, ikhwannya ikhfa. Dipikir ini ikhwan, akhwat, tahunya ikhwan gitu ya. Kenapa? Karena ikhwannya mirip akhwat itu, yang di sana itu. Jadi yang pertama menurut lughah tafsir itu adalah al-idhar. Jadi terang. Yang kedua tafsir menurut lughah adalah al-idahu. Al-idahu artinya ini baru jelas. Al-idahu jelas, terang, jelas. Ada terang tapi kurang jelas. Tapi kalau jelas pasti terang enggak? Ya, jadi kali tafsir itu nanti semuanya menyeluruh. Terang dulu, tapi kalau terang belum tentu jelas. Ada yang terang tapi kurang jelas. Makanya menurut bahasa yang kedua ya al-idhar wal idahu, terang dan jelas. Baik, kemudian tafsir menurut lughah yang ketiga ada yang menyebutkan adalah al-kashfu. Al-kashfu, kasyaf, maknanya nampak. Al-kashfu maknanya nampak. Ini lebih jelas lagi. Tiba-tiba muncul, nampak. Sedangkan orang suka bilang, oh sesuatu terlihat nampak dengan jelas. Berarti satu keseluruhan, nampak dengan jelas. Maka nanti ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Mana yang nampak lagi jelas. Nah, baru 3 ya. Kemarin gerhana itu gerhana apa? Bulan. Apa namanya kalau gerhana bulan? Khusuf. Kalau matahari? Tapi kalau sudah tersingkap namanya kashfun. Tersingkap bulannya atau mataharinya tertutup sehingga bayanlah jelasnya bulannya nampak. Ya. Ada lagi yang keempat. Yang keempat tafsir menurut lughah adalah at-tabyinu. At-tabyinu. Definisinya sama dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu kalau sudah ditafsirkan dan tafsir itu menjadi at-tabyinu, penerangan. Penerangan, bukan cuma terang, tapi penerangan. Namanya at-tabyinu. Ada berapa tuh? 4. Yang kelima tafsir menurut lughah bahasa adalah at-tafsilu. At-tafsilu pakai shad. At-tafsilu. Tafsil, at-tafsilu maknanya merinci.
Ya, maknanya merinci. Maka nanti ada metodologi tafsir itu, ada namanya metode tahlili. Nanti ya. Metode tahlili itu menafsirkan setiap kalimat di dalam Al-Quran, asbabun nuzulnya, nasakh mansuhnya, mankul dan mafhumnya, tamsil dan qasasnya, bahkan i'rabnya, bahkan balaghahnya, bahkan sorofnya. Ini metode menafsirkan Quran dengan tahlili. Supaya apa? Supaya menjadi at-tafsil, terperinci dengan jelas. Ya. Kalau di pondok biasanya tafsir itu begitu, di tafsil, di i'rab. Misalkan bismillah ba harfu jarin ismi majrurun bibi. Ya Allahi mudhaf, ke sana ar-rahmani sifat, sifatul awal, ar-rahimi sifatul tsani. Nah, itu seperti itu di i'rab. Itu namanya at-tafsilu, merinci. Ini anak singkat, kan namanya juga mukhtasar. Singkat. Disingkat ada berapa tadi? 5. 1 idhar, kedua bukan idgham, hati-hati, ini bukan lagi bahas ilmu tajwid. Idhar, kedua apa? Apa tadi? Hah? Iya. Ketiga, keempat, yang kelima, nah, itu baru ngaji. Kita tahu nanti ditanya apa itu al-idahu, apa itu at-tabyinu, apa itu al-kashfu, apa itu at-tafsilu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu aja udah cukup. Ya, tafsir menurut lughah atau bahasa. Nah, kalau disimpulkan secara bahasa, ketika antum memahami bahwa segala puji milik Allah, Rabb yang mengurus, memelihara, mengatur semesta alam, berarti di situ antum sudah jelas. Al-idhahnya jelas. Oh, saya memuji Allah karena Allah itu mengurus kita. Tafsil, diperinci, apa saja yang diurus. Segala sesuatu makhluk Allah itu memang ketika ditafsil, diperinci, semuanya diurus oleh Allah. Kemudian bagaimana cara pengurusannya? Tanya kepada masing-masing. Dari mulai lahir sampai dia meninggal, Allah ngasih rezeki. Ini namanya at-tabyinu. Ya, kemudian caranya bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada seseorang, nanti di Quran juga dijelaskan. Ada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tentang rizquha itu dalam hadis dijelaskan rezeki seseorang telah Allah tentukan. Ini maknanya tafsil. Dan al-kashfu, membuka, menjelaskan seperti apa caranya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Itu baru satu ayat. Secara bahasa itu sudah masuk 5 makna tadi. Ya, baik. Lanjut kita tafsir menurut istilah syar'i. Maka sering kita dengar ini penjelasannya jelas, terang benderang. Ini dimaknai dengan tadi al-idahu wat tabyinu, jelas dan terang benderang. Al-idahu wat tabyinu, jelas dan terang benderang. Adapun menurut istilah, kita ambil satu. Al-Imam Al-Jarkashi rahimahullah ta'ala, kata beliau, tafsir menurut istilah syar'i adalah ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah,
ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah, sebuah ilmu yang dengannya bisa memahami Al-Quran. Sebuah ilmu yang dengannya bisa memahami Al-Quran. Al-Munazzil, ya, Al-Munazzali, yang Alkitab tersebut diturunkan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa bayanu ma'anihi, dan dengan ilmu tersebut jelas terang dijelaskan tentang maknanya. Wa bayanu ma'anihi itu dijelaskan tentang maknanya. Belum selesai. Wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, dan dengannya bisa mengetahui tentang hukum-hukumnya dan juga hikmahnya. Ini menurut Al-Jamakhsyari. Ana ulangi ya. Kata Al-Jamakhsyari tadi, ilmu tafsir adalah sebuah ilmu yang yu'rafu bihi, yang bisa dipahami dengannya fahmu kitabillah, bisa memahami Al-Quranul Karim, Al-Munazzili ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa bayanu ma'anihi, dengan ilmu tersebut bisa dijelaskan maknanya. Wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, dan juga bisa dikeluarkan darinya tentang ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, dan ini hikmahnya apa, dan ini hikmahnya apa. Ini tafsir menurut istilah. Ini kalau buka di kitab ini, itu puluhan yang namanya tafsir menurut istilah. Kayaknya nggak mungkin kita bahas semua. Ya, puluhan. Ini diantaranya. Sehingga dengan tafsir itu, ikhwan, ketika kita belajar ilmu tafsir dan ketika kita mengatakan ini tafsirnya apa, berarti apa kalau gitu? Katakan begini, misalkan kita ambil satu ayat di dalam surah Fatihah aja, Ar-Rahmanir Rahim. Allah memiliki sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antum kira-kira sampai di situ paham belum? Paham nggak? Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, paham belum? Secara global paham. Tetapi secara tafsiri, termasuk maudhu'i, termasuk tahlili, belum paham. Maka ketika misalkan tolong dong tafsirkan Ar-Rahmanir Rahim, berarti antum disuruh menjelaskan ayat tersebut sehingga mustami yang mendengar itu bisa paham dengan ilmu antum makna-makna yang terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, hukum-hukum yang terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru itu dikatakan menafsiri sesuai dengan istilah syar'i. Jangan gini, gimana tuh tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Terus ya udah gitu aja. Itu tafsir siapa? Ya anak begitu tafsirnya. Ya, enggak. Itu namanya tafsir birra'i. Dengan apa? Ra'i, agelnya. Ya, dengan agelnya. Nanti ada tafsir bil isyarah. Kita bahas. Nah ini ya, harus jelas. Baru dikatakan tafsir. Kalau sehingga yang mendengar itu jelas punya dalil. Oh, saya menjelaskan maknanya ini, dalilnya mana gitu kan? Misalkan nanti ada ayat yang mujmal. Ayat yang mujmal mesti ditafsirkan dengan tafsir lagi, dengan Al-Quran lagi. Dan ayat yang mujmal juga ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ditafsirkan lagi dengan apa? Dengan qaulus sahabat.
Qaulus sahabat juga ditafsirkan lagi dengan apa? Dengan qaulut tabi'in. Seperti itu. Ini namanya dalil ketika antum mengatakan Allah sifatnya Rahman. Berarti antum katakan hadisnya apa? Hadisnya apa? Di antaranya misalkan Allah perintahkan, Ana Ar-Rahman, kata Allah, aku ini adalah Ar-Rahman. Itu hadisnya. Kemudian di hadisnya Allah katakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Di hadis lain juga yang sahih dikatakan, yarham yurham. Berkasihanilah maka akan dikasihani. Ini jelaskan, dan ketika antum mengatakan ya yarham yurham, maka antum bahas lewat penafsiran sahabat Nabi. Dibahas lewat penafsiran para tabi'in. Ini baru tafsir menurut istilah syar'i. Untuk apa? Memunculkan makna dari sifat Ar-Rahman. Yang ketiga, munculkan lagi untuk apa? Istikhraju ahkamihi. Memunculkan sifat apa? Hukumnya. Berarti sifat Rahman itu karena sifat Allah. Meneladani sifat Allah itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Meneladani sifat Allah wajib apa sunnah? Wajib hukumnya, wajib meneladani. Ini namanya wa istikhraju ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum dari makna tersebut. Jadi kalau antum tidak memiliki sifat apa? Kasih sayang, berarti tidak mengikuti, meneladani sifat Allah Azza wa Jalla, tercela. Ya, kalau sudah terkena sifat yang madmumah, tercela, berarti haram dia. Gitu kan? Ini namanya ahkamihi. Nah, yang ketiga, keluarkan lagi dengan tafsir antum apa? Wa hikamihi. Kalau anak itu berkasih sayang itu hikmahnya apa? Tadi jelaskan. Maka yang di langit akan mengasih sayang juga kan? Irhamu man fil ar yarhamukum man fi. Namanya hikam, hikmahnya gitu. Dan itu sudah otomatis seperti itu. Anfiq yunfiq, gitu kan? Berikan nafkah, maka kita akan balik mendapatkan infak. Jadi kan? Sedekah, maka kita akan mendapatkan sedekah juga, gitu kan? Berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Itu namanya wahikamihi. Maka kita jelaskan tentang hikmahnya. Gampang apa susah ini? Apa susah-susah gampang? Keluarkan maknanya, hikmahnya, hukumnya. Maka para mufassir itu mesti memahami beberapa disiplin ilmu. Ya, tafsir, bilaghah, yang jelas bahasa Arab, nahwu sharafnya, itu harus paham. Harus paham. Udahlah, anak gak bahas itu ya. Gak bahas yang penting. Ini dulu ya. Ini maknanya seperti itu. Tafsir menurut istilah. Gitu. Jadi bukan tafsir lagi kalau cuman ya anak begitulah, nggak bisa. Harus ada qaulun Nabi, qaulun sahabat, qaulun tabi'in. Itu ketika mengeluarkan ahkam dan hikam. Ya, ahkam dan hikam. Baik. Ana satu aja bawakan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Kilbi tentang syarah atau tentang tujuan memahami tafsir secara istilah. Kata beliau yang pertama, dengan adanya istilah tadi kan sudah ana jelaskan, fahmu kitabillah tadi. Jadi kata Al-Kilbi yang pertama, supaya memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Tujuannya jelaskan istilah itu supaya memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Yang kedua, kata Al-Kilbi tadi, untuk memahami tafsir ayat
demi ayat atau ayat per ayat. Gini Anda. Kalau ayat per ayat itu begini. Kita baca surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi apa artinya? Segala puji milik Allah. Allah yang mana? Allah yang telah mengurus, mengatur, memelihara semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini sifat, mensifati kepada Rabb tadi. Berarti kalau tafsirnya menjelaskan makna ayat, berarti gini, pantas atau maknanya kenapa seluruh pujian itu milik Allah? Ternyata bukan karena Allah mengurus seluruh hambanya, bukan. Karena selain daripada Allah mengurus hambanya, Allah itu kasih sayang. Ini tafsir ayat per ayat. Karena Allah itu kasih sayang, makanya segala puji milik Allah karena Allah itu memiliki sifat Rahman dan Allah itu memiliki sifat Rahim. Padahal tadi sudah jelaskan, cukup gak kalau gini? Segala puji milik Allah karena Allah sudah mengurus seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini. Cukup gak gitu? Anak kasih tahu begini. Di sini ada yang direktur gak? Di kantornya jabatannya direktur ada? Belum ya? Amin lah. Kalau nggak direktur direksi. Tapi direktur kecil-kecilan kan ada, direksi kecil-kecilan ada. Antum usaha di rumah punya karyawan itu direksi juga kan? Direksi juga gitu kan? Mini direksi. Atau apa namanya? Mikro ya, mikro direksi. Apa? Gitu. Itu kan punya karyawan, punya usaha, itu kan segitu. Antum gaji karyawan bahkan dikasih makan setiap hari. Kira-kira untuk mensifati bos seperti itu cukup gak bos dia tuh? Oh dia baik bosnya, cukup? Secara bahasa cukup gak? Sudah cukup. Gajinya di karyawannya digajinya standar gitu kan? Maksudnya standar apa namanya? UMR Anda gak tahu yang gitu tuh. Anda sih dapat gaji, alhamdulillah masih dapat gaji sampai hari ini, tapi ya nggak ngerti yang gitu-gituan, ya nggak ngerti. Kemudian dikasih makan, biasa nyatu itu ya UMR dengan makan per hari, bahkan apa? Transport, bahkan tunjangan apa lagi? Tunjangan kesehatan, ya. Di Indonesia cuman gitu Pak. Kalau di Timur Tengah tuh ada tunjangan untuk istri 2, istri ketiga tuh ada. 4 Pak, Bapak udah ngitung aja tadi Anda sampai 3, Bapak udah begini nih. Masya Allah. Sampai di situ. Itu untuk mensifati ketika ditunaikan setiap bulan gak pernah telat, gitu kan? Semuanya cukup gak untuk mensifati bahwa bos kita bos baik? Cukup. Tetapi ikhwati iman, antum kan gak tahu. Ketika bos kita ngasih itu dengan untaian doa, mudah-mudahan dengan gaji diberikan lebih awal itu dia bisa mencukupi keluarganya, istrinya bisa senang, anaknya bisa bahagia. Sampai ke sana gak bos gitu? Sampai gak? Anda yakin ada tapi gak banyak ya? Ada tapi gak banyak kan begitu kan? Ya, anak kan mohon maaf, alhamdulillah sama tim itu punya karyawan 15. Guru maksudnya, guru rumah tafsir digaji itu Pak, digaji itu. Dan selalu kita bilang coba lebih awal, bahkan kalau yang nggak bisa hadir anterin, supaya apa? Supaya dia bahagia, supaya bisa dinikmati lebih awal oleh keluarganya. Itu harus ada itu. Jarang kan pemimpin gitu kan? Apaan? Antum jangan berpikiran ke Anda, maksudnya secara global jarang. Itu kebanyakan ya sudahlah tunaikan gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi, udah kasih. Kenapa? Biar gak demo. Kan ada yang gitu kan? Biar gak demo, ya kan? Biar gak mogok kerja. Biar apa lagi tuh? Biar tambah rajin. Ana jelaskan. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa maknanya? Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
Kata Al-Kilbi, ini ayat ini penting dalam tafsir. Kenapa penting? Kalau cuman ngasih sesuai dengan waktunya mah manusia juga biasa. Tetapi Allah tuh tidak bisa ditasyabuhkan dengan makhluknya dan nggak boleh. Kenapa? Karena Dia terpuji dan wajib pujian hanya milik Allah. Karena bukan cuman memberi, tapi Allah memberinya dengan sifat Rahman dan sifat Rahim. Itu maknanya. Gitu ya. Kenapa sih Allah memberinya dengan sifat Rahman Rahim? Antum pernah gak yang masih kerja atau bisnis? Ya Rob, lariskanlah hari ini bisnis saya. Biasanya cuma terjual atau dapat omset sehari cuma 10 juta ya Rob. Hari ini minta 80 juta ya Rob. Pernah begitu? Atau pertanyaan, boleh gak begitu? Boleh aja, boleh aja. Minta kan boleh sama Allah kan? Orang Allah itu as-sami' gitu kan? Boleh. Tapi tiba-tiba yang biasanya antum sudah doa minta 80 juta minggu-minggu ini, dan biasa tiap harinya dapatnya berapa tadi? 10 juta. Setelah doa tiba-tiba dapatnya 5 juta. Turun berapa? Turun 5 juta. Biasanya antum biasa doanya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia. Tiba-tiba hari itu minta omsetnya ditaikin berapa persen itu ya? Dari 10 minta 80 juta. Nggak karu-karuan gitu ya. Tapi setelah doa malah turun cuma 5 juta dapatnya. Kira-kira antum mau mensifati Allah dengan sifat apa? Ayo. Ini antum mau mensifati Allah dengan, antum ketika nggak minta naik terus 10 juta. Tapi ketika antum minta naik malah turun 5 juta. Ayo, mau mensifati apa? Apapun yang terjadi, sifat Allah tetap sifatnya Rahman dan, nah ini maknanya, itu akidahnya. Tetap sifat, tetap. Karena kita mesti beriman atas apa? Takdir, ya. Khairuhu wa syarruhu, takdir. Dikabulkan 8 juta, alhamdulillah. Ternyata turun dari 10 malah 5 juta juga alhamdulillah. Kenapa? Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, mudabbirnya Allah dan murabbinya Allah, birahman dan birahim, dengan kasih sayangnya. Allah sebetulnya sekaligus ngasih antum bukan 80 juta, 100 juta bisa. Tapi kata Allah, ini antum kalau naik dari 10 juta 80 juta terlalu cepat naiknya, nanti sombong. Nah kalau turunkan dulu, nggak usah lah permintaan antum pending dulu, ya kan? Jadi 5 juta. Kira-kira yang marah siapa di rumah kalau begitu? Istri antum yang marah. Maksudnya bukan yang di sini, yang sini nggak marah. Ya. Habis sih doanya kepanjangan, mintanya gede lagi 80, akhirnya diturunkan nih. Istri yang antum yang marah. Ya, ini kalau ngaji tafsir ya, akidahnya udah parah itu kalau gitu. Akidahnya parah, ya. Jadi tetap sifat Rahman Allah, sifatnya seperti itu. Maka kembali kata Al-Kilbi tadi menjelaskan makna ayat supaya apapun yang terjadi sebagai tabyin, penjelasan, penerangan di situ, maka tetap pujian itu milik Allah. Apapun pemberiannya tetap tidak bergeser dan tidak boleh ditahrif, bahwa sifat Allah tetap sifatnya Rahman dan Rahim. Paham ya? Pernah nggak terjadi kayak begitu? Pernah? Ngalamin gitu pernah? Ya, mudah-mudahan jadi tambah kuat kalau sudah paham ini prolog ini. Yang ketiga kata Al-Kilbi, maknanya tentang kenapa perlunya ada fahmu ma'anil Quran tadi, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tepat, ya, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tepat, baik itu masuk kepada fiqihnya atau amar dan nahyinya, dan juga kepada hal-hal yang memang wajib disegerakan. Itu perlu ada tafsir yang memang akan membahas hal seperti nanti anak jelaskan di tafsirnya ya, contoh itu nanti ada contohnya insyaallah. Itu yang ketiga.
Yang keempat kata Al-Kilbi, ini menjelaskan yang tadi, menjelaskan definisi ilmun yu'rafu bihi. Ya, menjelaskan yang tadi. Yang keempat kata Al-Kilbi adalah menggali hikmah-hikmah yang fokus dari definisi-definisi ayat yang dibahas. Menggali hikmah yang fokus dari definisi-definisi ayat yang dibahas. Ana kasih contoh lagi tadi. Maliki yaumiddin. Apa artinya Maliki yaumiddin? Rabb atau Allah yang memiliki hari pembalasan. Malik itu memiliki. Antum memiliki sesuatu, sudah pasti menguasainya. Ana balik. Antum menguasai sesuatu, sudah pasti memilikinya. Justru ini, mana yang mujmal, mana yang muqayyad. Maka maknanya Maliki Yaumiddin, Allah tuh yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Berarti kalau Allah yang memiliki, karena milkullah, milik Allah Azza wa Jal, di dalamnya Allah menguasai segala sesuatunya. Ada supir mobil itu, pokoknya kalau bawa mobil apapun bisa, tapi dia tidak punya mobil. Ini namanya menguasai tapi tidak memiliki. Ya. Antum kalau ke istri antum itu apa? Memiliki apa menguasai? Hah? Kata siapa memiliki? Memiliki siapa? Ya. Secara munakahah milik suaminya. Nah, ya, secara munakahah milik suaminya, karena ditunjukkan dengan dalil. Ya, dengan dalil kepatuhan, ketundukan seorang istri kepada siapa? Pada suaminya. Berarti milik siapa? Milik suaminya. Maka kalau milik suaminya tidak layak dan tidak dibenarkan oleh syariat seorang akhwat berjalan dengan tabarruj, memakai parfum, membuka aurat, menor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semuanya milik siapa? Suaminya. Itu. Maka dalam hukumnya tadi dan hikmahnya, ketika melanggar, maka dia sudah mendapatkan hukum dari Allah Azza wa Jalla dan nabinya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya bisa membedakan antara akhwat yang sudah ada yang memilikinya dan akhwat yang belum ada yang memilikinya. Tapi bukan dipahami akhwat yang belum punya suami boleh apa? Berfosuk ria, bukan. Itu ya. Walaupun pakai niqab enggak boleh. Ini akhwat pakai niqab, selfie. Apa yang mau diselfiein? Dua matanya. Nah, ya. Nah ini, maka Maliki Yaumiddin, Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Maknanya nanti antum munculkan secara tafsil, perinci. Apa yang dimaksud dengan memiliki itu? Di dalamnya Allah mengendalikan, di dalamnya Allah menguasai, di dalamnya Allah memutuskan, di dalamnya Allah menyuruh dan melarang. Itu makna Maliki Yaumiddin. Jadi muncullah di situ kata Al-Kilbi adalah hikmah yang fokus tentang definisi ayat yang dibahas. Yang keberapa itu, bagian keberapa? 2. Jadi tafsir menurut istilah Jamaah dengan Al-Kilbi. Yang ketiga adalah maudhu'nya atau ranah bahasan
tafsir. Maudhu ranah bahasan tafsir. Maudhunya ranah bahasan tafsir yang dibahas di dalam tafsir. Karena nanti kan ada Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani. Sebetulnya yang mananya yang sab'ul masani itu? Ini nanti kita bahas. Nanti atau nanti tuh bulan besok kan nggak apa-apa. Ini anak nanti aja dulu. Gitu ya. Ranahnya yang dibahas berkaitan dengan asbabun nuzul. Ya, berarti kalau berkaitan asbabun nuzul isinya berapa? Isinya berapa? 3. Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah dan Makkiyah. Madaniyah itu apa? Madinah, Mekah, tapi ada satu surah 2. Mekah dan Madinah. Itu kalau bicara asbabun nuzul. Sebabnya itu karena terjadinya hanya di situ. Terjadi di Mekah, Madinah atau Mekah dan Madinah, gitu kan? Nggak ada yang terjadi di Indonesia, nggak ada. Ya. Misalkan ada Sailul I'ram dalam surah Saba itu, banjir yang menenggelamkan. Indonesia banyak banjir, tapi ayat ini nggak ada yang turun di Indonesia, gitu kan? Nanti jangan diklaim turunnya di Cisadane umpama, nanti takutnya ada yang begitu ya. Ini paham ini. Gitu. Yang kedua berkaitan dengan kalau tadi sababun nuzul ya, Makkiyah Madinah. Dengan hukum. Ya, kalau hukum juga isinya 2, maksudnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran ayat yang ke-6. Ya, yang ke-6 ya. Ada yang hafal ayat yang ke-6? Ali Imran ayat ke-6. Jangan dihitung dulu 1, 2, jangan dihitung ke-6. Ada ya? Masya Allah, tawaddu semua. Minhu ayatum muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. War-rasikhun, ar-rasikhun itu siapa? Ahlu tafsir, ahlu ilmi. Apa perkataan warasihun? Warasihun yaquluna kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Gitu ya. Hafalkan 1 sampai 10. Hafalkan setiap surah 1 sampai 10 ayat. Ini metode anak ngaji sama teman-teman nih. Pokoknya setorannya ini setorannya 10 ayat pertama hafal ini. Dari Al-Baqarah 110, Al-Imran 110, An-Nisa 110, Al-Maidah 110, Al-An'am 110 hafal insyaallah 110. Tahun pertama, tahun kedua 10 sampai 20. Nah, itu caranya. Itu lebih gampang kan? Untuk yang umur-umur ya, ini masih muda sih, anak nggak bisa nunjuk, masih muda aja. Maksudnya gitu. Jadi ngafalinya supaya nggak jenuh tuh setiap surah 1 sampai 10 terus. Murojaahnya juga enak. Ya. Dari awal, jangan dari akhir, dari awal. Kecuali ayat yang memang ada petunjuk dari hadis Nabi SAW, seperti surah Ali Imran. Ya, Nabi kan baca awal, tapi kalau bangun tidur Nabi baca akhir Ali Imran. Ya, itu kalau yang begitu ya amalkan, itu yang hafalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang dibahas atau ranah yang dibahas adalah tentang kedudukan ayat, berarti 2, nasikh dan mansukh. Kedudukannya 2, ayat nasikh dan mansukh. Yang keempat, berkaitan dengan keumuman ayat, berarti 2 secara umum.
mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Nanti dari muqayyad itu dibagi dua, mutlak juga dibagi nanti. Ya. Kemudian dari segi redaksi, ya, segi redaksi atau pengucapan, ada dua, yakni secara mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum. Kalau satu kalimat misalkan Anda contohkan, ulaika ashabun nar, mereka itu termasuk penghuni neraka. Lalu kalau dikatakan narnya sendiri, itu sudah termasuk mafhum belum? Mafhum ya? Ya, mafhum ya. Walaupun kalau antum baca di dalam surah Al-Humajah ada namanya narullahil muqadah. Itu apa maknanya? Narullahil muqadah, apinya Allah yang dinyalakan. Ya, nanti lihat tafsir Jalalain dan lainnya. Apa itu dimaksud neraka atau narul muqadah itu cambukan ketika di dunia. Tapi secara mafhum yang disebut disandarkan ulaika ashabun nar, pasti yang dimaksud adalah neraka. Itu secara mafhum. Ya, baik. Kemudian menyangkut kepada makna sebagian ayat itu ada yang termasuk amthal dan qasas. Hati-hati, qasas dengan qisas beda. Ya, kalau qasas cerita ahsanal qasasi. Tapi kalau qisas hukuman. Amthal itu merupakan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan ada di dalam surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ada yang tahu ayatnya berapa? Alam tara, bukankah kalian atau apakah kalian tidak memperhatikan kaifa, bagaimana daraballah, Allah menjadikan mathalan, sebuah apa? Perumpamaan. Al-amthal, contoh. Atau dalam awal-awal surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladis tauqada nara falamma rabihat tijaratuhum wa makanu. Ini masalah, ya, perumpamaan, al-amthal. Lalu qasas, yaitu tentang apa? Kisah-kisah. Ya, dan disebutkan Al-Quran di dalamnya kalau tentang kisah, ahsanal qasasi bima awhayna ilaik, dalam surah Yusuf. Quran itu adalah kisah-kisah yang ahsan, yang lebih baik, yang paling bagus, ya, yang kami berikan, kami ceritakan kepadamu. Maksudnya ahsanal qasas, di dalamnya tidak ada dusta, di dalamnya tidak ada tahrif, penyelewengan kisah, di dalamnya tidak ada tahqir, menghinakan yang memang benar, ya, tidak ada. Tapi semuanya dijadikan sebagai doroban, apa dorbun. Dorbun itu apa? Contoh, ya. Walaupun kata dasar doroba itu memukul. Doroba Zaidun Amran, maka Zaid telah memukul Amr. Kalau belajar dasar ilmu nahwu itu ada contoh kayak gitu, fi'il fa'il. Ya, itu juga dijelaskan dalam surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan rajulan, daraballahu mathalan imra'atan. Allah jadikan contoh perempuan. Siapa?
imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dua istri perempuan, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini namanya al-amthal sekaligus al-qasas. Karena doroba itu maknanya adalah al-amthal. Tapi kalau sudah menyebutkan imra'atani, dua perempuan, ini namanya qasas, cerita. Terkadang Quran tuh gitu, ada dari situnya al-amthal, ada juga langsung ada kisah di dalamnya. Ada lagi misalkan dalam surah Yusuf, ketika Zulaikha mengundang istri-istri para menteri untuk menyaksikan saunya Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan mereka. Kemudian disiapkan jamuan berupa apel, dan setiap satu piring apel itu disediakan satu pisau yang tajam. Ya. Kemudian setelah siap, Zulaikha bilang sambil menunggu Yusuf jalan di depan kita semua, itu apa namanya kalau sau begitu Pak? Perempuan lenggak-lenggok di hadapan umum dinilai itu apa? Hah? Anak nggak ngerti juga ya. Apa Umat? Sekarang anak TK ada ya gitu ya. TK, anak FAUD gitu ya. Kalau itu untuk anak-anak, tapi ada juga itu ini syar'i. Tapi yang nontonnya umum nggak syar'i, batil. Ya. Kalau akhwat dengan akhwat di tempat khusus tertutup dan tidak diekspos di media, itu masih boleh. Ya kan? Untuk menunjukkan ini baju yang bikin si fulan gitu kan. Tapi dan nggak dipoto-foto, nggak disebarkan, boleh. Pokoknya lihat di situ keluar lupa aja, itu boleh. Paham nggak kira-kira? Lihat di situ keluar lupa. Penilaian di situ selesai, itu boleh. Tapi kalau seperti sekarang itu ya haram hukumnya. Apalagi lekuk tubuhnya gitu kan. Itu dulu pernah terjadi kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, didangdani dengan bajunya yang mewah, yang indah gitu. Yang nonton semuanya istri pejabat. Begitu ngelangkah lewat, tapi cakep juga itu Julai bilang, makan dulu sambil menikmati Nabi Yusuf jalan, makan. Awalnya ya standar, apel dikupas, dipotong. Begitu Yusuf lewat, udah lupa lagi, bukan lagi apel yang dipotong, tapi jari-jarinya. Sehingga Quran menyebutkan ucapan mereka diabadikan dalam Quran, kulna hasya lillahi ma hada basyara in hada illa malakun karim. Takjub mereka mengatakan hada basyar au malakun karim. Ini nih yang lewat nih opo ini? Ini manusia atau malaikat? Saking apanya? Saking gantengnya, takjubnya. Setelah dia pergi, Nabi Yusuf hilang, baru sadar, teriak semua, waduh ini jarinya pada putus. Itu namanya masalan dan kisos, dan benar adanya, dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditadil, tidak boleh, begitu adanya. Ini pemahamannya seperti itu. Kalau sekarang kan banyak yang menjelaskan tafsir itu banyak keluar dari tafsir ini. Contohnya apa, dalilnya apa? Dalilnya apa Pak? Kakek saya tuh kemarin ke kebun, ketiduran di kebun tuh, mimpi. Nah itu dalilnya. Mimpinya apa Pak? Dapat lindung yang gede di bait. Waduh dah. Terus dimasak, habis dimasak, iya tiba-tiba lindungnya hidup lagi. Habis hidup lagi, lindungnya tiba-tiba menjelma jadi orang, pakai jubah, pakai gamis. Nah itu udah ngaco. Dan ternyata ada yang kayak begitu. Ya, ini dari tafsir nggak begitu, gitu ya. Nah itu yang keberapa tadi? Terakhir tentang maudhu'nya ya. Arahannya atau ranahnya adalah ada amsal dan qasas. Baik. Kemudian berikutnya ikhwan, anwa'ut tafsir, macam-macam tafsir. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, dikit lagi insyaallah.
macam-macam tafsir. Yang pertama ada tafsir atau tafsir birra'yi yang tadi. Tafsir dengan ra'yunya, logika. Nah, kalau tafsir birra'yi berarti si mufassir hanya berpegang kepada pemahamannya dirinya. Karena kan gak mungkin namanya ra'yu tuh. Nih Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Bukan ra'yu lagi. Gitu kan? Ra'yu itu berarti dengan pendapatnya sendiri. Tafsir birra'yi ini dibagi dua bagian. Ada yang al-mahmudu, dibolehkan dan terpuji. Ada yang al-madmumu, tercela dan hukumnya haram. Ada yang al-mahmudu, terpuji dan boleh. Ada yang al-madmumu, tercela dan hukumnya haram. Yang terpuji dan boleh begini. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka masing-masing memiliki tafsir. Dengan apanya? Ra'yinya. Contoh misalkan tafsir Ibnu Abbas. Tafsir yang terkenal misalkan Ibnu Mas'ud. Itu semuanya tafsir apa? Berra'yi. Dengan pemahamannya sahabat sendiri. Kenapa terpuji? Karena sahabat itu langsung mendapatkan pemahamannya itu dari siapa? Nabi. Sehingga tafsir sahabat itu tidak akan melenceng. Kalau tafsir ana dan antum atau ustadz hari ini sudah pasti. Maksudnya tidak istinbat dari mereka, dari sahabat tabi'in, pasti melenceng. Pasti melenceng. Maka masuk kategori nanti tafsirnya apa? Al-madmumu, yang tercela. Contoh misalkan tafsir Ibnu Abbas yang terkenal ketika beliau menafsirkan tentang hukum membayar apa? Fidyah. Maka Ibnu Abbas menafsirkan it'amu miskin dalam surah Al-Baqarah. Ditafsirkan kata beliau, it'amu miskin itu bukan dengan duit, tapi memberi makan. Karena ta'am itu makanan. Secara umum ta'aman itu makanan adalah yang memang sudah siap saji. Itu ta'aman. Bukan yang masih berupa apa? Beras atau mentahan. Apalagi kalau di Indonesia mentahan itu tafsirnya banyak, Pak. Ayo yang pernah pesan mentahan. Tafsirnya banyak. Apa? Makin kesini mentahan tuh makin simpel. Duit katanya. Itu kan benar ya. Antum pesan apa? Enggak lah, ana mentahannya aja. Itu ngeri itu kalau begitu. Nah, mentahan kan lebih mahal biasanya kan. Itu mentahannya ngeri, itu mentahannya fulus. Gitu. Tapi kalau udah it'amu miskin, ngasih makan, jelas gitu kan. Ini tafsir Ibnu Abbas. Birra'yi juga, tapi ra'yinya atau ra'yunya ra'yu Ibnu Abbas, karena dia majlisnya bermajlis dengan Nabi, gak bakalan melenceng. Dan tidak ada yang membantah sahabat yang lainnya. Maka ini contoh tafsir al-ra'yu atau ra'yi tapi yang al-mahmudu, yang terpuji. Baik. Lalu contoh tafsir ra'yi al-madmumu, yang apa? Tercela. Anda kasih contoh di sini. Misalkan surah Al-Isra ayat 72. Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilah. Barang siapa yang fi hadhihi a'ma, yakni di dunia
matanya dalam keadaan buta. Wa huwa fil akhirati ama, dan di akhirat pun juga dia keadaan apa? Buta. Wa adallu sabila, dan dia akan bertambah sesat besok di akhirat. Tapi ketika yang madmumu tercela, dia mengatakan begini, barang siapa yang di dunia matanya buta, maka di akhirat akan tambah buta dan dia akan tambah tersesat. Gimana kira-kira terjemahan kalau begitu? Padahal yang dimaksud apa itu? A'ma itu adalah a'mal qulub allati fis sudur. Dia yang buta itu buta apanya? Buta mata, hatinya fis sudur. Maksudnya di sini bukan a'ma apa? A'ma ainani, bukan buta kedua matanya, tapi dengan ro'yunya, dengan logikanya, pokoknya siapapun yang matanya buta di dunia maka tetap besok di akhirat buta dan akan lebih sesat. Ya, gimana ceritanya kalau tafsirnya begitu? Padahal ada hadis yang menjelaskan, barang siapa yang ridho karena Allah takdirkan kedua matanya adalah buta, maka Allah akan gantikan keriduannya tersebut dengan apa? Dengan surga. Itu tafsir apa tadi? Yang ro'yi yang al-madmumu, yang tercelah. Kasihan orang buta kalau begitu. Kasihan, udah buta di dunia, di akhirat katanya lebih sesat lagi, kasihan gitu. Ini kalau menafsirkan dengan apa? Ro'yunya sendiri, bukan dengan ro'yunya para sahabat. Walaupun antum bisa bertanya, kan sahabat tidak maksum, sahih tidak maksum, tapi menafsirkan sahabat tidak akan melenceng dari apa? Qaulun Nabi, tidak akan melenceng dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ro'yu juga, tapi itu al-mahmudu, boleh dan terpuji. Seperti itu ya. Kita lanjut. Itu tafsir bir-ra'yi. Yang kedua ada namanya tafsir bil ma'thuri. Tafsir bil ma'thuri atau tafsir naql. Ada juga yang nyebut tafsir riwayah. Sama tiga. Al-ma'thur, naql, dan riwayah. Tafsir bil ma'thuri atau naql adalah mereka menafsirkan Al-Quranul Karim dengan Al-Quran. Satu, metodenya. Tafsir ini metodenya tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nanti ini dibahas lagi memakai metodenya, metode muqarin. Ya, metode muqarin. Contoh misalkan surah Al-Maidah ayat 1. Ayat 1. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aufu bil uqud. Tunaikanlah uqud, janji-janji kalian. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'am, kami halalkan bahimatul an'am, bangkai-bangkai binatang. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan kami bacakan kepada kalian. Kira-kira maknanya apa? Di sini dikatakan bangkai-bangkai, ya, binatang, kecuali yang akan kami bacakan. Ya, illa ma yutla alaikum. Ternyata ayat ini di dalam memahaminya pakai metode tafsir al-ma'thur, jawabannya dengan ayat yang yang ketiga surah Al-Maidah. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa kecualinya? Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzira wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu ila ma daqaitum bih. Dan selanjutnya
Makanya penting kan antum hafal Quran tuh penting. Kalau baca gini kan coba kalau nggak hafal ayat-ayat pertama gitu. Tapi kalau nggak ngaji tafsir ya ketemu gitu. Kadang ngaji tafsir ketemu, oh alhamdulillah kan gitu kan, ketemu ayatnya. Tapi kalau ngimam jangan kebalik. Imam kebalik nih. Dihafal. Ya. Nah, ini dijelaskan illa ma yutla, kecuali yang akan dibaca. Apa yang diharamkan itu ternyata hurimat alaikumul maita. Oh, yang halal tuh tadi bangkai-bangkai laut, ternyata binatang laut. Ini yang diharamkan tuh maitatan, bangkai. Ya kan? Yang bukan di laut ternyata. Bangkai-bangkai yang di mana? Di daratan. Waddama, dan apa? Darah. Darah kan apa tuh? Suka dimasak sekarang itu. Dijadikan apa namanya itu? Hah? Marus. Iya kan? Kemudian apa? Walahmul hinzir. Apa itu lahmul hinzir? Hah? Bipang. Lahmul hinzir itu bipang itu. Babi panggang. Itu lahmul hinzir. Kan lahm hinzir itu. Anak gak salah kan? Di antaranya yang dipanggang, kan ada hinjir nggak yang dipanggang, dimakan mentah-mentah ada. Ya. Kemudian walahul muhijin, apa terusannya? Wamad kemudian wama uhilla li ghairillahi bidan, yang disembelih tanpa membaca basmalah, yang digorok, yang diburu bukan pakai anjing buruan, ya gitu. Karena kalau pakai anjing buruan, maka ketika melepas anjingnya kita baca bismillah, maka halal itu, kan? Nah, itu illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan kami bacakan, kata Allah. Ini namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat sehingga sambungannya jelas, jangan selain ayat. Yang kedua, ma'thur ini kadang ayat ditafsirkan dengan hadis. Dengan hadis. Contoh misalkan ayat yang masih mujmal, masih global. Ayat yang masih mujmal global, contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian. Warka'u ma'as-sajidin, ma'ar-rakiin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Walaupun ayat ini ada yang mengatakan mujmal, ada yang mengatakan muqayyad. Nanti dari mujmal itu ada yang takhsisi, ada yang selainnya. Nah, yang kayak seperti itu perlu pendalilan ayatnya dalam metode bil ma'thur ini dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara mujmal globalnya, kamu tuh ruku dengan orang-orang yang biasa ruku. Warka Umar, jangan ruku bersama orang-orang yang nggak biasa ruku. Kira-kira masalahnya apa? Kalau ruku bersama orang yang ruku, masalahnya apa? Kalau ruku bersama orang yang nggak biasa ruku, masalahnya apa kira-kira? Ketemu gak di sini? Lah maka nanti ada taksisi, ada taksisun, ada taksis. Oh, ruku bersama orang ruku. Kenapa? Karena besar kemungkinan benar cara ruku kita kalau kita ruku bersama orang-orang yang biasa ruku. Tapi kalau kita ruku bersama orang-orang yang nggak biasa ruku, maka besar kemungkinan ruku kita salah. Maka warka Umar rokin itu perlu yang namanya ayat dijelaskan, diperkuat dengan apa? Dengan sunnah. Karena fungsinya sunnah memang untuk menjelaskan Al-Quran atau ayat Al-Quranul Karim. Gitu. Karena kalau kasih contoh terus satu persatu ini dalam masuk bab fikih, wah ketemu semuanya dan luar biasa. Tapi gak mungkin waktunya kita. Itu satu aja. Nanti yang mujmal, yang muqayyad, yang tafsir, yang taksis itu nantilah ana jelaskan di pas masuk ke surah Al-Fatihahnya. Dalam bahasan Alhamdulillah itu insyaallah kita bahas. Ya. Mudah-mudahan nggak terlalu rumit ya. Ya pokoknya tulis saja lah, nggak apa-apa. Ya, tulis saja lah. Iya nulis. Apa saja kan pahala nulis saja gitu. Gitu. Yang ketiga,
Ada yang namanya tafsir bil isyarah. Ini para ulama ikhtilaf karena tafsir bil isyarah ini, mohon maaf, kadang-kadang memunculkan tafsir lewat hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan i'jaz Al-Quran yang Allah berikan kepada individu seseorang. Makanya biasanya diambil alih oleh orang sufi ini, ya, oleh orang sufi. Contoh gini. Antum misalkan setiap hari ada suatu surah yang akum cintai, kemudian antum amalkan tiap hari, yang tujuannya memang lillah, karena Allah. Tiba-tiba setelah amalkan sekian bulan, ya, rezeki antum tuh deras, ya, deras tuh aja deras ya. Kalau banyak kan beda dengan deras ya. Banyak tuh mungkin sewaktu-waktu banyak, besok nggak ada, ini deras, nggak berhenti. Lalu antum mikir, apa ya, kok bisa begini gitu. Oh ternyata aneh, ini sebulan ini sholat baca surah ini, zikir baca ayat ini gitu. Itu secara umum boleh, tetapi antum tidak boleh mentaksiskan, oh ayat ini untuk ini, itu yang nggak bolehnya. Nah oleh orang sufi itu diambil itu, nah, ini yang nggak boleh. Maka ada penafsiran mereka kayak begitu, atau dengan bahasa lain disebut apa namanya, ilmu hikmah. Ana sering jelaskan, untung ini tafsir ya, ilmu hikmah. Contoh gini, ketika antum sering baca alam nasyrah, al insyirah, alim syirah terus, ya, ketika ditanya, antum setelah kuliah ngejomlonya berapa lama? Jomlo ya, alhamdulillah anak gak lama, wisuda sehari besoknya dapat akhwat tuh, ya kan? Anak orang kaya, cantik, hafal Quran, hafal hadis, gak cerewet, ya nggak mungkin kan, yang hadis cerewet itu kan, ya itulah ilahnya, kecuali ya makannya gak banyak, umpama ya. Kalau makan banyak sebetulnya harus bagus juga, ya. Antum punya istri makan banyak tuh seneng, kenapa? Berarti antum sodakonya banyak tiap hari. Jangan malah aduh musibah Ustaz, kenapa istrinya makannya banyak? Bukan musibah, itu justru bagus. Orang kita cari sedekah kan, di rumah istri antum banyak, makanya alhamdulillah, sedekah terbaik itu untuk istri antum. Harus senang terus aja, kasih aja, insyaallah. Gitu ya. Ada yang makannya banyak? Ini nggak usah ngacungin tangan, nggak usah. Gitu ya. Nah, setelah itu kata antum, dah lama nikah juga, alhamdulillah. Teman yang dulu apa itu satu kuliah bahkan dari SD kok pada nanyain, pada datang semua, nggak kebayang itu ya. Nah, artinya ini ceritanya kisahnya bukan zaman Covid. SD datang, yang TK enggak nih, SD datang semua tuh, datang kondangan dan ngasih amplopnya, hadiahnya besar-besar. Setelah itu juga dimudahkan lagi, punya rumah, punya anak. Ada yang nanya, amalannya antum apa? Orang awam biasa nanya amalan gitu kan. Amalan itu apa? Anak tuh dari sekolah itu paling senang baca apa? Surah Al-Insyirah. Maksudnya itu. Padahal Quran itu bukan dijadikan amalan. Ingat loh perkataan Hasan Al-Basri, Quran bukan dijadikan amalan, tapi untuk di apa? Nah antum itu sebetulnya bukan dijadikan amalan, tapi dari kecil sudah mengamalkan. Nah itu maknanya. Kan boleh dong mencintai sebuah surah itu, kan jelas ada hadisnya. Boleh kan? Tapi jangan dijadikan amalan, tapi itu sudah dari kecil diamalkan. Ternyata ijaznya, mukjizatnya, keberkahannya Quran itu memberikan keberkahan kepada antum, itu segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Itu maknanya. Itu boleh dan mungkin terjadi. Iya. Tetapi oleh orang-orang sufi diambil tafsirnya itu, dijadikan apa? Dijadikan amalan. Oh antum tuh kalau pengen deras apa-apanya maka
amal ke ini yang harus punya dalil, gitu maknanya. Tapi tafsir itu ada. Kita nggak boleh ngamalin itu. Ya, karena untuk diamalkan. Kan ada doa Nabi itu kalau kita susah-susah baca apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Gitu kan? Seperti itu amalannya. Ya, tapi tetap gak boleh di kamar diem terus baca itu 1000 kali, enggak. Tetap harus keluar beramal, beraktivitas gitu kan. Kan gak mungkin satu karung turun, ya, kan gak mungkin. Dan gak bakalan terjadi. Itu isyarah. Ya, jadi yang ini biasanya dipakai bil isyarah ini oleh siapa? Sufi. Dan agak bahas itu. Ini 3 tentang tafsir. Bahasan terakhir pertemuan hari ini adalah tentang metode atau manhajnya para ahli tafsir. Manhaj di sini maksudnya metodenya para ahli tafsir. Bukan manhaj seputar akidahnya, manhajnya metodologi para ahli tafsir. Yang pertama ada yang disebut dengan metode muqarin. Yang tadi pernah Anda sentil dikit. Metode muqarin dari kata corona, yang artinya dekat atau pendekatan. Ya, apa? Corona. Corona itu udah ada di tafsir kan? Corona, tapi kan corona COVID, bukan. Corona ada pendekatan. Nah, biasanya metode atau manhajnya para ahli tafsir dalam menafsirkan dengan metode muqarin ini, ada yang berdekatan redaksinya. Ayatnya hampir mirip dan tujuannya pasti sama. Ada juga yang berdekatan maknanya, tujuannya, tapi redaksinya beda. Ya. Anak kasih contoh satu. Silakan kalau yang ada Quran buka surah Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak kalian khasyata imlaq karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, kami kata yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka. Al-An'am 151. Dibuka lagi Al-Isra 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini Al-Isra 31. Al-Isra 31 ada kalimat khasyata imlaq. Takut apa? Miskin. Tapi kalau Al-An'am tidak, harus langsung min imlaq. Sama enggak tujuannya? Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Itu dua ayat ini artinya sama. Muqarin. Tujuan pertama sama. Sama-sama larangan. Haram hukumnya, apapun tujuannya, apapun caranya. Kalau tujuannya sama, membunuh anak takut miskin, apapun caranya maka haram. Nah, ulang ya. Kalau tujuannya membunuh anak itu takut miskin, maka apapun caranya membunuh anak tersebut atau membunuh embrio anak tersebut, maka hukumnya haram. Paham ini? Ayatnya hampir sama. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq dengan imlaq sama. Khitabnya yang berbeda. Wa iyyakum dengan wa iyyahum, wa iyyahum dengan wa iyyakum.
Kalau Al-An'am larangan tuh kepada fakir dan miskin. Sekalipun antum kata Allah, ini bukan kita maksudnya. Bahasa kan khitabnya mukhatab kan. Fakir atau miskin. Tapi jika istrimu telah ada embrio di dalamnya sebagai cikal bakal anak, maka dengan cara apapun, kalau takut keluar itu karena takut miskin, maka haram hukumnya sekalipun kamu miskin membunuh anak tersebut. Yang para suami harus paham, karena istri tergantung suaminya. Kan sebentar lagi nih kiamat ya, dari dulu juga kiamat sebentar lagi, karena akhir zaman. Nih gimana nih kita kok hamil lagi? Nah itu umpama bujukan Hawa kepada Adam. Bujukan apa kata suaminya? Dan kalau begitu kita apa bahasanya? Kita kurangi aja. Caranya apa? Ya kan ini sudah jadi nih. Sudah jadi. Nanti ada bahasan para fikih di sini. Ini kalau jadi jelas haramnya kan? Kalau udurnya benar, udurnya tadi karena takut, bukan udur yang lain ya, membahayakan ibunya, bukan seperti itu. Nah, atau belum menjadi nutfah, belum kan prosesnya banyak tuh. Tsumma ja'alnahu nutfatan, tsumma ja'alnahu, tsumma khalaqnahu nutfatan, fa khalaqna nutfata alaqatan, fa khalaqnal alaqata mudghatan, fa qasawna al mudghata idhama, fa qasawna al idhama lahma, tsumma ansha'nu khalqan akhar. Berapa tuh prosesnya? Dihitung enggak? Nah, udah biar cepat, enggak usah dihitung lah. Nah, itu ya. Walaupun belum menjadi nutfah, tapi tujuannya saya takut punya anak lagi, maka dan takut punya anak karena takut miskin, maka kita batasi dengan cara apapun membatasinya. Di 151 tadi caranya apapun hukumnya haram. Ya. Kalau tujuannya takut apa? Miskin. Pernah ada yang dengar anak membatasi anak karena takut miskin? Ada yang pernah dengar gitu? Akhirnya istrinya dia apa? Dia apa? Ya gitulah kira-kira. Sedangkan surah Al-Isra-nya itu khitabnya kepada orang kaya. Adakah orang kaya yang takut miskin? Hah? Taib. Orang miskin itu takut miskin banyak apa sedikit? Ini udah miskin. Masa orang miskin takut miskin? Karena belum miskin. Orang miskin itu takut kaya. Orang miskin takut nanti anak kalau jadi orang kaya bagaimana ya? Berarti kan takut kaya. Bukan gini, anak kalau jadi orang kaya alhamdulillah, itu bagus. Ini ada juga, nanti kalau anak jadi kaya gimana ya? Berarti kan takut kaya. Nanti jangan salah tuh redaksinya. Tapi kalau orang kaya memang betul dia takut. Di antaranya zaman dahulu jahiliyah penyebabnya adalah apa? Bertambahnya dzurriyyat, keturunan. Maka mereka membunuh keturunan, termasuk keturunan yang tidak produktif. Di antaranya apa? Kalau yang lahir itu perempuan, maka mereka apa? Bunuh. Kenapa dibunuh? Karena perempuan tidak bisa naik unta, perempuan tidak bisa naik kuda, dibunuh. Yang bisa naik unta dan kuda adalah laki-laki. Itu nggak benar. Wong sekarang pilot aja ada perempuan, gitu kan? Lah maka ini namanya muqarin. Redaksinya sama, tujuannya sama, pelarangan sama, sekalipun khitabnya berbeda antara fakir miskin dan orang kaya, tapi tujuan dengan caranya sama, dilarang dan sama-sama haram kalau memang tujuannya takut miskin. Ini metode apa namanya? Muqarin. Baik, 5 menit lagi. Yang kedua metode ijmali atau metode secara global. Metode ijmali seperti surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah
Aku berlindung kepada Rob. Rob siapa? Al-Falak yang memiliki waktu subuh. Secara global sudah. Ada lagi yang memiliki waktu subuh selain Allah? Nggak ada. Nggak ada. Di global. Dan orang sudah paham, cukup paham. Nggak mesti ditafsir. Subuh yang mana? Nggak mesti ditafsir. Subuhnya subuh. Secara uruf, ya, subuh itu ya memang itu waktu adzan berkumandang, selesai. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan yang diciptakan, selesai. Seluruh kejahatan apa saja cukup. Ada tuh secara tafsirnya itu bagian daripada untuk mencari makna hukum dan hikmah. Tapi secara global cukup. Saya berlindung kepada dari segala kejahatan, itu udah cukup. Makanya kan kalau doa nggak pernah dirinci kan. Misalkan termasuk dalam doa nazilah, Allahumma dfa'annal bala. Ditafsir gak? Enggak bala, cukup seluruh bala, cobaan. Ya, wal ghala, selesai. Wal zilzal misalkan, dari gempa, enggak ditafsir wal zilzal yang 9, sekian Richter ya Rob, tapi yang sekian kan enggak. Secara apa? Ijmali, global. Nah, itu. Sama seperti alhamdulillah segala puji milik Allah, itu masih sifatnya global. Maka nanti kita lam lil istighraq memiliki 4 makna. Nah, itu nanti seperti itu. Yang ketiga, ada metode tahlili. Tadi sudah ya sedikit disinggung ya. Tahlil itu adalah metode yang turun temurun dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang ini sangat mudah dan sangat gampang kita pahami, dan yang dipakai sampai hari ini adalah metode tahlili ini. Bukan tahlil, tahlili. Beda ya, metode tahlili ini. Dari perkataan para sahabat dari perkataan Nabi SAW, tabi'in juga memakai qaulus sahabat terus, dan sampai kita hari ini juga kita dituntut dan diperintahkan seluruh pemaknaan Al-Quran ini harus sesuai dengan perkataan siapa? Nabi, dan juga perkataan para sahabat. Ini kalau dalam tafsir disebut metode tahlili. Baik, seperti itu dulu. Oh, satu lagi ya. Metode maudhu'i. Terakhir, metode maudhu'i. Maudhu' ini bahasa kitanya metode tematik. Ya, termasuk maudhu'nya, tergantung maudhu'nya. Metode tematik. Atau bahasa lainnya ada namanya sekarang kontemporer. Boleh. Contoh misalkan ada yang bikin tafsir cukup di situ tafsir Kitabut Thaharah. Cukup dia mengambil bab-bab tentang toharoh. Nah, bukan kitabnya itu, bukan nama kitab toharoh itu, kitabut. Jadi kalau ada kitabut toharoh bukan nama kitab, bukan, kumpulan bab-bab yang di dalamnya ada dibahas tentang kesucian, hadas gitu kan, besar, hadas kecil, air musyamas, mustamal dan lain sebagainya. Maka namanya kitabut toharoh. Nah, itu biasanya ada tafsirnya. Tafsir Ayatul Ahkam. Ada yang kenal kan? Tafsir Ayatul Ahkam itu semuanya maudhu'i, karena yang dimuatnya di dalam sesuai dengan apa? Tematik semua. Itu aja gitu. Gitu ya. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan nanti Ana jelaskan yang termaksud berapa kitab yang ada terkandung, misalkan para ulama memuat dalam metode tahlil itu kitabnya apa saja, maudhu itu kitabnya apa saja, kemudian muqarrin itu kitabnya apa saja. Karena nanti di dalamnya ada kitab-kitab yang Mu'tazilah, kitab-kitab Syiah dan lain sebagainya. Ya, nanti Anda jelaskan namanya saja supaya nanti ketika antum googling itu mau beli, oh bagus nih tafsir, ntar dulu. Ini siapa? Ya, metodenya apa? Pemahamannya seperti apa gitu kan? Karena kalau nggak begitu nanti main beli aja.
Oh bagus bahasanya, belum tentu bahasanya bagus tapi menyesatkan nanti, kan ada yang begitu. Ini insya Allah itu gampang lah, insya Allah. Tapi ana janji 5 menit lurus jam 2 teng. Cukupkan muqaddimah tafsir kita hari ini. Mudah-mudahan sudah mencatat semua dan bisa dipelajari dan bisa diamalkan. Insya Allah. Kenapa anak gak to the point ke tafsir surah Fatihah? Ya, supaya sedikit paham dulu tentang seluk-beluk tafsir termasuk ilmu tafsir. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya anak hari ini mestinya gak ada pertanyaan ini. Orang baru mukadimah. Tuh, betul kan sudah ada pertanyaan. Bagaimana tentang Al-Muluk? Apa ada dalilnya untuk selalu dibaca tiap hari mau tidur, dan apa dalilnya itu? Soalnya ya, nantilah Anda bahas ini. Yang jelas di dalam fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr berdoa mengamalkan Asmaul Husna yang mana saja itu dibolehkan. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu dalilnya. Ya, surah Al-Isra itu boleh. Yang mana? Bi ayyihim, yang mana saja. Al-Muluk, Al-Jabar. Cuman kalau penetapan harus sekiannya itu yang enggak ada dalilnya. Al-Muluk baca 1001, 1002, nah itu enggak ada dalilnya. Tapi kalau yang banyak, makna banyak apa? Sepakat para ulama. Banyak itu cuman 3 isinya. Kalau dikatakan banyak ukuran manusia sesuai dengan kemampuan. Banyak standar manusia berarti pertengahan. Banyak menurut manusia yang awam berarti sedikit. Kiasnya mana? Antum sholat, kalau sedang sakit boleh duduk, boleh. Kalau nggak sakit sholat sunat duduk boleh apa enggak? Boleh juga. Ya, berarti hukumnya apa? Bisa dihukum mungkin dia capeknya kemarin tapi masih sedikit capek, atau boleh jadi pada saat itu imannya sedang turun tapi masih boleh. Tapi kalau tetap ditentukan harus segini, itu perlu dalil. Jadi itu jawabannya boleh. Tapi yang nggak boleh itu menetapkan jumlah sekian-sekiannya. Kuat sebanyak-banyaknya. Seberapa sih jumlahnya? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Nggak kuat ya 2-3. Sedang sibuk standar, enak kan gitu. Itu hukumnya. Wallahu alam. Kalau mau tanya nanti aja bulan ini. Tapi cukup ya.